tetapi pidana mati itu dengan percobaan 10 tahun. Jika dalam jangka waktu 10 tahun terpidana berkelakuan baik, maka pidana mati itu dirubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana 20 tahun. Jadi apa artinya gitu loh? Sudah persidangan, sudah divonis sampai PK hukuman mati, tapi tidak boleh dihukum mati. Harus menunggu 10 tahun untuk melihat apakah mental orang ini berubah menjadi kelakuan baik. Ya di penjara ya, yang menentukan kelakuan baik kan kepala lapas. Waduh. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Vonis Ferdy Sambo adalah bukti keberhasilan kolaborasi penegak hukum. Vonis mati terhadap Ferdy Sambo, terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua Huta Barat alias Brigadir J, menuai apresiasi dari anggota DPR lintas fraksi. Mereka menyatakan bahwa vonis terhadap mantan Kadif Propam Polri itu membuktikan bahwa kinerja aparat penegak hukum mulai dari Polri, Kejaksaan hingga pengadilan menjadikan bukti bahwa mereka dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Ya, sudah sesuai dengan harapan masyarakat. Masyarakat merasa keadilannya terpenuhi kalau Sambo divonis mati, kata anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDIP Trimedia Panjaitan kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 13 Februari. Menurutnya, vonis mati terhadap Sambo juga merupakan serangkaian kerja pihak kepolisian yang cepat merampungkan perkara dengan mengungkapkan fakta apa adanya dan pihak kejaksaan yang melakukan penuntutan sesuai dengan tindakan para pelaku hingga majelis hakim yang memutus secara objektif. Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR dari fraksi P3 Arsul Sani. Menurut pria yang juga menjabat sebagai wakil ketua DPR RI itu, vonis mati terhadap Sambo selain memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban dan putri, berencana oleh Polri dapat dibuktikan di pengadilan, yakni pembunuhan berencana Vida pasal 340 KUHP, ujar Arsul. Namun Arsul meminta agar putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dikawal. Pasalnya Ferdy Sambo masih memiliki hak untuk melakukan upaya hukum banding atas vonis mati tersebut. Namun FS punya hak hukum untuk mengajukan banding. Sebelumnya, Ferdy Sambo divonis pidana mati Sambo terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua Huta Barat alias Brigadir J. Menjatuhkan pidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana dakwah. Majelis hakim saat membacakan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin 13 Februari. Seperti juga Ferdy Sambo, vonis Putri Chandrawati di penjara 20 tahun lebih berat dari tuntutan JPU. Sama seperti Ferdy Sambo yang hukumannya diperberat dari tuntutan, majelis hakim juga memperberat hukuman untuk terdakwa Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Joshua Huta Barat alias Brigadir J, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Ujar majelis hakim saat membacakan amar putusan untuk terdakwa Putri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin malam 13 Februari. Majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa Putri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Bahkan, majelis hakim membeberkan 5 poin yang memberatkan putusan atau vonis untuk terdakwa Putri. Namun hakim tidak menemukan hal yang meringankan putusan untuk Putri. Hal-hal yang memberatkan yaitu terdakwa selaku istri seorang Kadif Propam Polri yang sekaligus pengurus pusat Bayangkari sebagai bendahara umum seharusnya dapat menjadi tauladan bagi anggota Bayangkari lainnya sebagai pendamping suami. Selain itu, majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa mencoreng nama baik organisasi para istri polisi Bayangkari. Majelis hakim juga menilai terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan, sehingga menyulitkan jalannya persidangan. Hakim juga mengatakan terdakwa tidak mengakui kesalahannya dan justru memposisikan dirinya sebagai korban. Termasuk perbuatan terdakwa dianggap hakim telah berdampak dan menimbulkan kerugian besar berbagai pihak baik material maupun moral, bahkan memutus masa depan banyak personil anggota kepolisian. Hal-hal yang meringankan tidak ada, pungkas majelis hakim. Putusan atau vonis ini diketahui lebih berat dari tuntutan tim jaksa penuntut umum atau JPU yang menuntut Putri dengan pidana penjara selama 8 tahun saja. Keluarga juga syok Ferdy Sambo divonis mati. Sejumlah orang yang mengaku keluarga dari Ferdy Sambo syok dengan putusan majelis hakim.
karena telah memvonis pidana mati terhadap mantan Kadif Propam Polri itu. Majelis Hakim memvonis mati Sambo karena terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Joshua Huta Barat alias Brigadir J. Rasa kesedihan itu disampaikan oleh seorang pria yang mendampingi dua orang perempuan yang menangis usai persidangan dinyatakan ditutup dengan vonis mati terhadap Ferdi Sambo. Jangankan mewakili keluarga besar, teman kita saja juga pasti syok. Anda punya teman, kemudian teman Anda punya teman lagi, kemudian dapat putusan mati, pasti syok karena ada korelasinya. Ujar seorang pria yang mengaku merupakan keluarga Sambo yang mendampingi dua perempuan lainnya di mana diduga bagian dari keluarga besar Sambo tersebut. Pria yang enggan disebut namanya itu juga berharap agar putusan majelis hakim di tingkat pengadilan pertama ini dapat dikoreksi pada pengadilan di tingkat sebelumnya. Jadi kami hanya berharap mungkin di persidangan-persidangan tingkat pengadilan banding dan kasasi kita berharap bisa terkoreksi dan mudah-mudahan bisa terkoreksi. Begitu pungkasnya. Kedua, satu perkembangan yang sangat berarti bagi HAM yaitu terkait pidana mati. Jadi dengan diberlakukan KUHP baru itu pidana mati selalu dijatuhkan secara alternatif dengan percobaan. Artinya hakim tidak bisa langsung menjatuhkan pidana mati, tetapi pidana mati itu dengan percobaan 10 tahun. Jika dalam jangka waktu 10 tahun terpidana berkelakuan baik, maka pidana mati itu dirubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana 20 tahun. Aduh, makin setiap pasal saya baca di KUH pidana yang baru ini gua pusing, nalar hukumnya di mana ini orang-orang yang buat undang-undang. Ini pasal 100 nih. Di pasal 100 disebutkan seseorang terdakwa yang dijatuhkan hukuman mati nggak bisa langsung dihukum mati, harus dikasih kesempatan 10 tahun. Kesempatan 10 tahun apakah dia berubah berkelakuan baik. Ya nanti bakal mahal deh surat keterangan kelakuan baik oleh kepala lapas penjara daripada dihukum mati. Orang berapapun akan mau mempertaruhkan apapun untuk mendapatkan surat keterangan kelakuan baik dari kepala lapas penjara. Jadi apa artinya gitu loh? Sudah persidangan, sudah divonis sampai PK hukuman mati, tapi tidak boleh dihukum mati. Harus menunggu 10 tahun untuk melihat apakah mental orang ini berubah menjadi kelakuan baik. Ya di penjara ya, yang menentukan kelakuan baik kan kepala lapas. Waduh, surat keterangan kelakuan baik nanti pasti surat paling mahal harganya di dunia. Orang akan mempertaruhkan apapun agar mendapatkan surat keterangan kelakuan baik. Dalam waktu dekat Hotman ada rencana melamar jadi kepala lapas penjara. Sama juga seperti remisi perkara korupsi ya. Kalau sudah 2/3 ya, kalau 2/3 masa tahanan udah bisa keluar kalau ada surat keterangan kelakuan baik juga. Waduh, kepala lapas penjara menjadi jabatan yang sangat prestisius dan sangat bergengsi, dan hukuman mati harus nunggu 10 tahun agar bisa dieksekusi. Dan kalau selama 10 tahun dapat surat keterangan kelakuan baik, maka hukuman matinya tidak boleh dilaksanakan. Undang-undang siapa sih yang bikin ini? Yang bikin ini pasti bukan praktisi hukum, banyakkan dosen seperti saya. Sepertinya yang bikin ini banyakkan profesor atau dosen, bukan praktisi hukum.